Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur dan mengurusi kehidupan kita, dan yang telah mencukupi kebutuhan hidup kita. Maka sudah semestinya kita senantiasa mengingat bahwa kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka menyembahku, agar mereka mentauhidkanku dan mentaatiku. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Di pertemuan kali ini, insya Allah kita akan mulai pembahasannya dari ayat yang ke-11. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna an-nahara ma'asha." Dan kami menjadikan siang hari sebagai ma'asha. Apa itu ma'asha? Dijelaskan di dalam kitab ini oleh muallif hafizahullah taala. Ma'asha artinya waqtan lil ma'isyah wasa'yi watakassubi wal harakati wal amal. Yaitu sebagai waktu untuk mencari penghidupan, untuk mencari nafkah, untuk berusaha, untuk beraktivitas dan beramal. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kita untuk beraktivitas di siang hari. Yang kerja silahkan, yang kuliah silahkan. Kalau dia sebagai ibu rumah tangga, maka kerjakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Akan tetapi, ada sebuah catatan penting yang harus kita ketahui, di mana setiap kita haruslah memiliki target yang benar, aturan yang jelas, agar hidup kita terarah. Karena kalaulah seseorang tidak memiliki target dalam menjalani kehidupannya, tidak memiliki aturan dalam kehidupannya, dalam menjalani hari-harinya, maka dia tidak terarah, Pak. Ibarat sebuah air yang berada di atas daun talas. Hidupnya terombang-ambing. Kalau angin ke barat, ia ikut ke barat. Kalau ia ke utara, kalau angin ke utara, maka ia ikut ke utara. Demikian pula manusia. Kalau seandainya tidak memiliki target yang jelas, aturan yang jelas, maka dia akan mudah terombang-ambing. Baik dengan oleh pergaulan mereka ataupun lingkungan. Beruntung kalau mendapatkan pergaulan yang baik, maka ia akan ikut baik. Tapi kalau dia memiliki pergaulan yang buruk, maka otomatis ia akan menjadi buruk. Kalau teman-temannya atau pergaulannya itu ke utara, dia ikut ke utara. Bermaksiat, ikut bermaksiat. Nyemplung ke sumur, dia ikut ke sumur. Karena gak punya target. Karena gak punya aturan. Lalu bagaimana kita mengetahui aturan yang jelas? Target yang benar yang harus kita capai dalam menjalani hari-hari kita. Tentu kita mengetahuinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau panjatkan setiap hari selesai sholat subuh, Pak.
Bagaimana doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amal yang diterima. Ada 3 hal yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta, dan inilah sebagai target yang harus kita capai. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Maka setiap kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Dan bahkan sekaligus Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah kalian kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, Pak, adalah sebagai pelita bagi kita agar hidup kita tertata, agar hidup kita selamat hingga ke akhirat. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Kalaulah ada pertanyaan, apa tanda-tanda ilmu itu bermanfaat? Dan apa tanda-tanda ilmu itu tidak bermanfaat? Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita belajar ilmu tersebut, ilmu yang kita pelajari, tentunya ilmu agama, harusnya kita semakin takut kepada Allah, sekaligus semakin cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di antara tanda alamat tersebut adalah kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kita tahu bahwa sholat itu wajib, kita lakukan. Kalau kita meninggalkannya, kita akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melaksanakannya dengan penuh kecintaan, keikhlasan, kekhusyuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun tanda-tanda bahwa ilmu yang kita pelajari tidak bermanfaat adalah kita mempelajarinya tapi hati terasa gersang. Tidak ada cinta kepada Allah. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun tidak peduli terhadap apa yang kita ilmui. Salat wajib tapi meninggalkannya. Berakhlak yang baik itu wajib pada kaum muslimin, terlebih kepada orang tua kita, tapi kita pun tidak peduli. Lebih memilih kasar, berakhlak buruk kepada orang lain, maka ilmu yang kita pelajari tidak bermanfaat. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Maka kita harus semangat, Pak, di dalam mengejar ilmu agama ini. Karena ilmu adalah sebagai pelita. Kalau seandainya seseorang tidak memiliki ilmu, maka ibarat orang buta. Mohon maaf, seringkali tertukar. Dia kira bahwa amalan tersebut baik, halal, ya, padahal itu hal yang haram. Sebaliknya, dia kira amalan tersebut adalah hal yang haram, tidak boleh diamalkan menurut dia, tapi sebaliknya padahal itu sebuah ketaatan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka kita yang hidup di lingkungan Masjid Al-Jamaah ini wajib bersyukur, Pak. Karena apa? Setiap hari kita ditawarkan, ya, majelis ilmu yang hampir dijalankan setiap hari.
Ada Ustadz Tonari yang mengajarkan adabul mufrad, ya, ilmu yang mengajarkan tentang adab-adab Islami agar kita semakin beradab. Tahukah kita bahwasanya adab atau akhlak yang baik adalah sebagian daripada agama? Ada juga Ustadz Tata Abdul Ghani yang mengajarkan tentang fikih ibadah agar kita bisa beribadah dengan baik, dengan benar. Ada juga Ustadz Eri Ziyad, Masya Allah, hafizahumullah, yang mengajarkan tauhid agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Dan seluruh apa yang diajarkan di dalam masjid ini oleh mereka hafizahumullah adalah ilmu yang wajib kita pelajari. Kalau susunannya Pak ya, ilmu agama yang harus kita prioritaskan pertama adalah tauhid. Bagaimana caranya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib dipelajari oleh kita yang mengaku beriman kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu diri. Ya, segala sesuatu Allah penuhi kebutuhan kita. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan kita kelak. Tapi kita nggak kenal Allah. Terlalu tidak apa. Padahal Allah yang memenuhi kebutuhan kita. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tapi nggak kenal Allah siapa. Hanya kenal nama. Oh iya Allah, Tuhan kita. Selesai. Nggak peduli. Nggak mau tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nggak mau tahu tentang tauhid. Bahwa tauhidur rububiyah. Itu adalah hak yang harus kita pelajari. Ada tauhid asma wa sifat. Di mana kita harus mentauhidkan Allah dalam 3 hal. Yaitu kita harus mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta ini. Bahkan Allah lah yang menciptakannya. Juga kita harus mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Di mana ketika kita meyakini bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Allah lah yang memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna. Maka konsekuensinya kita pun harus mentauhidkan dalam uluhiyah. Dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kita buat analogi. Kita dibesarkan oleh orang tua kita. Diberikan uang jajan, dikasih makan, ya, dikasihani oleh orang tua kita sampai kita tumbuh dewasa. Lalu tiba-tiba kita nggak kenal orang tua kita. Hanya sebatas nama. Maka kira-kira kita ini anak model apa, Pak? Anak yang taat, anak yang baik, atau anak yang durhaka? Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang bahkan orang tua kita pun yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk kita. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka wajib bagi kita untuk memperdalami sedalam-dalamnya ilmu tauhid. Jangan seperti orang-orang kebanyakan. Ya, mohon maaf, banyak orang yang hanya sekedar mengenal Allah itu sekedarnya saja. Sehingga ada konsekuensi yang buruk dalam kehidupannya. Apa konsekuensinya? Tidak peduli dengan syariat. Ya, asal hidup saja sudah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu berikutnya adalah ilmu yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ilmu mempelajari Al-Qur'anul Karim, tafsirnya, sebagaimana kita saat ini mempelajarinya. Kemudian ilmu mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya ibadah dengan benar, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya zakat, bagaimana caranya puasa, sampai bagaimana caranya kita bersosial dengan manusia dengan cara yang baik, dengan cara akhlak yang mulia. Ini wajib bagi kita untuk dipelajari, Pak. Maka jadikan prioritas.
Kemudian ilmu berikutnya adalah ilmu memahami bagaimana keadaan nanti di akhirat. Bagaimana kejadian ketika nanti yaumil kiamah. Apa yang terjadi di alam kubur harus kita ketahui. Bagaimana nanti di alam mahsyar. Bagaimana nanti keadaan sirat yang terbentang di atas neraka. Banyak orang yang terjatuh ke dalam neraka. Kita harus tahu. Dan banyak juga orang-orang yang masuk surga. Kita pun harus tahu. Sehingga kita mulai dari saat ini membekali dengan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti hingga masuk ke dalam surga. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka penting bagi kita. Dan hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah ilmu, ilmu dan ilmu. Bukan hanya yang diminta rizki, semoga dinaikkan jabatan, sah saja, silakan. Itu sebuah kebaikan. Tapi jangan lupa, Allah memerintahkan kepada kita untuk menambah ilmu. Kata Allah, Qul Rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Jadi kita ini butuh terhadap ilmu, Pak. Bukanlah majelis ilmu yang butuh kita. Bukanlah panitia kajian yang butuh kita, bukan. Tapi kitalah yang butuh ilmu. Maka hendaknya kita serius dalam menuntut ilmu. Ikhlas. Dan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan dengan ilmu ini, kita akan bisa dengan mudah mencapai target yang lainnya. Kita dapat membedakan dengan ilmu ini, mana rizki yang baik, mana rizki yang halal, dan mana rizki yang haram. Karena banyak orang yang tidak peduli, Pak. Ya, asal makan saja. Ya, tidak pedulikan mana rizki yang halal, mana rizki yang haram. Maka dengan ilmu kita dapat paham bahwa ini adalah rizki yang halal, maka kita cari rizki yang halal dan menjauh dari rizki yang haram. Dan dengan ilmu kita pula dapat membedakan mana amalan yang diterima dan mana amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka jangan setengah-setengah, Pak, dalam mencari ilmu. Ya. Sepekan saja cukuplah. Nanti di majelisnya Ustadz Fulan saja cukup. Enggak cukup, Pak. Enggak cukup. Karena banyak ilmu, disiplin ilmu yang harus kita pelajari. Jangankan cuma sepekan sekali, Pak. Kalau seandainya kita menghabiskan seluruh umur kita untuk menuntut ilmu, maka tidak akan cukup untuk mengarungi luasnya samudera ilmu. Apalagi cuma sepekan sekali. Sedang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menuntut ilmu, ilmu agama. Tadi yang sudah saya sampaikan, ada ilmu tauhid, ada ilmu Quran dan sunnah. Bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana cara akhlak yang benar, berakhlak yang benar, bagaimana memahami tentang nanti hari kebangkitan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah target yang paling utama yang harus kita lakukan di dalam keseharian kita. Menambah ilmu yang bermanfaat. Kemudian target berikutnya yang harus kita capai adalah rizqan thayyiban. Rizki yang baik. Kita orang yang beriman kepada Allah. Seorang muslim yang mengharapkan keselamatan di akhirat, maka jangan sampai, Pak, kita makan makanan yang haram. Tidak boleh kita ini memakan kecuali yang halal. Kita malu dengan lebah, Pak. Dan harus mengambil pelajaran darinya. Kalau kita perhatikan, Pak, lebah ini, ia tidak mau memakan kecuali yang baik-baik saja. Bahkan tidak mau hinggap kecuali tempat-tempat yang baik. Di buah-buahan, ya, di bunga-bunga. Dia makan bunga. Dia makan sari-sarinya. Dia makan di buah-buahan. Bahkan yang ia keluarkan pun yang baik-baik. Apa yang dikeluarkan lebah, Pak? Madu. Sangat bermanfaat untuk kita, untuk manusia. Hendaknya kita belajar dari lebah.
mencontoh pola hidup lebah. Jangan sampai kita malah mencontoh bagaimana kehidupan lalat. Meniru lalat hinggap di sembarang tempat. Mau yang baik-baik oke, mau yang buruk-buruk oke. Mau makan makanan yang buruk oke, mau makan makanan yang baik oke. Ini lalat, Pak. Jangan kita tiru lalat, tapi tiru lebah. Ya, hingga yang dikeluarkan oleh lalat pun adalah sesuatu yang kotor, yang membahayakan manusia. Sedangkan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang baik dari rizki Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, makanlah kalian dengan makanan yang baik dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Maka kita harus semangat dalam mencari rizki yang halal. Terlebih ya, kalau seandainya kita memberikan nafkah kepada keluarga kita. Sehingga jangan heran, Pak. Ya, kalau seandainya kita mendapati ada orang kok, ya, seorang istri misalkan berani sekali sama suaminya. Dia punya anak, anaknya berani sama orang tuanya. Maka harus introspeksi. Jangan-jangan mereka diberi makan dengan makanan yang haram. Ya, karena ada pengaruhnya, Pak. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang harus kita pahami dalam mencari rizki, yang halal, maka ada prinsip yang harus kita lakukan. Di mana prinsip ini terdapat dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Wah, ini janji Allah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi kalau seandainya kita ingin mencari rizki, maka kita harus punya prinsip bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang namanya rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa didapat kecuali dengan cara mentaati Allah. Kata Allah, "Fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah oleh kalian cara ya untuk mencari rizki. Fa innallaha la yudriku ma indahu illa bi ta'atih. Maka sesungguhnya apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa didapat kecuali dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini prinsip yang pertama. Ya, kita harus bertakwa kepada Allah dalam mencari rizki. Karena kalau seandainya kita menanggalkan ketakwaan di dalam mencari rizki, kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan ciri rizki yang halal. Kita akan zalim. Ya. Kalau dia sebagai pedagang, maka akan curang. Ya. Kalau dia adalah seorang pegawai, maka dia akan korup. Baik korup waktu atau korup yang lainnya. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Ini adalah prinsip yang pertama. Prinsip berikutnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada siapapun yang bertawakal kepada Allah, pastilah Allah akan mencukupinya. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Tapi ada sebuah catatan yang harus kita pahami, Pak. Tawakal seperti apa yang dimaksud? Tawakal seperti tawakalnya burung. Loh, iya, burung bisa tawakal. Bahkan kata Nabi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar mengambil pelajaran dari tawakalnya burung, Pak. Lewat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama turzaqut tayyur."
Kalau sekiranya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, kata Allah, kata Rasul, la ruziktum kama turzaqut tayru. Maka kalian akan diberikan rizki oleh Allah sebagaimana para burung ini, burung-burung ini diberikan rizki oleh Allah. Bagaimana tawakalnya burung, Pak? Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tagdu khimasan. Burung ini pagi-pagi sekali berangkat, ya, meninggalkan sarangnya dengan memasrahkan diri kepada Allah dan berusaha, berikhtiar menjemput rezekinya. Kalau nggak ketemu dari arah barat rezekinya, dia pergi ke arah utara atau ke arah selatan atau ke arah timur, terus cari rezekinya. Hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, menjamin rizkinya. Kata Nabi, wataruhu bitanan. Dan burung ini ketika kembali di sore hari dalam keadaan kenyang, dalam keadaan membawa makanan untuk anak-anaknya yang ada di sarang. Luar biasa. Padahal burung berangkat nggak bawa apa-apa. Ya, cuman modal tawakal, pasrah, sudah cari. Ya. Lalu bagaimana dengan kita manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh sangat memalukan kalau seandainya kita berputus asa dalam mencari rizki Allah, dalam menggapai rizki Allah Subhanahu wa taala, lebih memilih nganggur misalkan. Kalau orang yang sudah pensiun sih wajar, ya. Barangkali sudah saatnya istirahat, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Di sisi lain dia pun sudah punya tabungan atau pensiunan. Ini yang mudah-mudah, ya. Maka harus tetap optimis. Mengingat kita ini punya Allah yang maha kaya, yang menjanjikan akan kecukupan bagi yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Hal ini dibuktikan oleh orang-orang yang mulia dari kalangan sahabat Nabi. Siapa yang tidak mengenal dengan Abdurrahman bin Auf? Pasti ya Pak ya. Saya berhusnuzon, jamaah yang hadir di masjid ini tahu semua siapa Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat yang diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya, ada beberapa sahabat, ya, ada 10 sahabat yang diberikan kabar gembira bahwa mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Masya Allah. Ada kisah yang menarik dari Abdurrahman bin Auf ini, Pak. Jadi Abdurrahman bin Auf ini adalah termasuk dari kalangan muhajirin. Beliau ini adalah orang yang hijrah mengikuti Nabi dari Mekah ke Madinah. Dan kebiasaan Nabi saat itu, Pak, adalah mempersaudarakan sahabat dari kalangan muhajirin dan sahabat dari kalangan ansor. Ya, muhajirin artinya para sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah, Pak. Adapun dari kalangan ansor, ansor artinya penolong. Ya, menolong siapa? Orang-orang atau para sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah. Maka di antara kebiasaan Nabi saat itu adalah mempersaudarakan antara satu dengan yang lainnya. Dari kalangan muhajirin dengan orang-orang ansor. Maka di antara yang dipersaudarakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu adalah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Ya. Maka senanglah mereka berdua. Bahagia. Dan bentuk atau ungkapan kebahagiaan dari Sa'ad bin Rabi', ya, adalah dengan mempersilahkan setengah hartanya untuk Abdurrahman bin Auf. Jika Abdurrahman bin Auf mau. Sedangkan Sa'ad bin Rabi' itu, Pak, adalah salah satu sahabat yang terkaya di Madinah. Ya, kira-kira hartanya sudah mencapai triliun. Bayangkan, kalau 1 triliun saja, Pak, kira-kira berapa setengahnya, Pak? 500 miliar. Dan ini ditawarkan secara cuma-cuma kepada Abdurrahman bin Auf. Dan bahkan kalau Abdurrahman bin Auf ini mau, silahkan pilih salah satu istrinya dari istri-istri yang dimiliki oleh Sa'ad bin Rabi'. Siapa yang Abdurrahman bin Auf senangi, silahkan pilih. Nanti Sa'ad bin Rabi' ceraikan dan kemudian dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf setelah masa iddahnya selesai. Masya Allah. Kalau tawaran itu kepada kita, kira-kira mau nggak, Pak? Ya,
dapat 500 miliar, dapat istri. Mau Pak? Hah? Mau ya Pak ya? Uang sebanyak itu. Ya, kita bisa naik haji lagi, bisa umroh, bisa bersedekah dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Karena Abdurrahman bin Auf ini memiliki ketinggian akhlak yang luar biasa, Abdurrahman bin Auf menolaknya. Ya, menolaknya apa? Luar biasa. Malah mendoakan kepada Sa'ad bin Rabi' ini, semoga Allah memberkahimu. Satu hal yang diminta oleh Abdurrahman bin Auf kepada Sa'ad bin Rabi', tolong tunjukkan saya jalan menuju pasar. Cuman itu. Dengan membawa dirham, beberapa dirham yang ia bawa dari Mekkah ke Madinah untuk dijadikan sebagai modal usaha. Cuman beberapa dirham, Pak. Betul, Abdurrahman bin Auf saat itu di Mekkah itu menjadi orang yang kecukupan. Bisa dianggap orang yang kaya. Tapi semenjak dia hijrah, memilih hijrah mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hartanya ditahan oleh orang-orang kafir. Sehingga menjadi orang yang sangat bisa dikatakan miskin saat itu. Ya. Namun ia memiliki rasa tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pergi ke pasar, kemudian ia berjualan minyak di antaranya. Ya. Sehingga Allah jadikan dengan sebab ketawakalan dan ketakwaan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, jadilah Abdurrahman bin Auf salah satu pedagang atau sahabat yang kaya raya. Luar biasa Pak, kaya rayanya Abdurrahman bin Auf itu nggak nanggung-nanggung Pak. Ya, pernah Abdurrahman bin Auf itu bersedekah, menginfakkan hartanya untuk pejuang perang Badar. Pejuang perang Badar itu saat itu jumlahnya ada 100 orang. Ya. Per orang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf itu 400 dinar. Sedangkan satu dinarnya Pak kalau sekarang itu 4 juta. Kira-kira berapa rupiah? Kurang lebih 1.600.000.000.000. Ya, luar biasa. Itu diinfakkan untuk mereka, belum lagi infak-infak yang lainnya. Ini dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Sehingga banyak pelajaran yang kita bisa petik dari kehidupan para sahabat Nabi. Tawakalnya mereka, ketakwaan mereka, akidah mereka, semangat mereka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagaimana mereka menginfakkan harta mereka. Gak nanggung, gak eman-eman kalau bahasa Jawanya. Ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka hendaknya kita punya prinsip yang baik dalam mencari rizki yang halal. Dan seandainya kita dimudahkan dalam mencari rizki, maka jadikan rizki tersebut sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan perlu kita ingat bahwa kullu ni'matin la tuqarrabu minallahi azza wa jal fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah musibah. Ya. Kita anggap ini adalah nikmat. Saldo isi-isi ya, saldo yang ada di rekening kita adalah sebuah nikmat, belum tentu, Pak. Ya. Kalaulah apa yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu sudah dianggap nikmat. Tapi kalaulah apa yang kita miliki namun menjauhkan kita kepada Allah, maka itu adalah sebuah musibah. Hadirin azani Allah wa iyyakum, maka ini adalah target yang harus kita capai. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah rizki yang baik. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun target yang berikutnya yang harus kita capai adalah amalan mutaqabbalan. Amalan yang diterima. Ya. Kalaulah ada orang yang mengatakan, kan yang tahu itu hanya Allah. Yang tahu mana amal yang diterima itu kan Allah. Betul. Yang memiliki jaminan untuk mengetahui mana amalan kita yang diterima, mana amalan yang kita kita lakukan kemudian tidak diterima oleh Allah, yaitu hanya Allah saja. Tetapi Allah menjelaskan aturan-aturannya, petunjuknya, mana amalan yang diterima dan mana amalan yang tidak diterima. Di mana Allah menjelaskan di banyak ayat. Rasul pun menjelaskan di banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa
amalan diterima dengan syarat, dengan dua syarat. Ya. Amalan akan diterima haruslah terpenuhi syaratnya, yaitu ada dua syarat. Yang pertama harus ikhlas. Dilakukan karena Allah semata. Gak boleh ria, apalagi menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang Allah perintahkan. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Harus ikhlas, Pak. Ibadah kalau nggak ikhlas, karena terpaksa, karena hanya sekedar ikut-ikutan lingkungan, maka nggak diterima oleh Allah. Eman, Pak. Ya, apalagi naik haji yang butuh modal yang sangat besar. Kalau sekarang butuh modal yang besar plus harus nunggu bertahun-tahun. Ya, maka harus ikhlas. Ini syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua adalah ittiba, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada kedua syarat ini dalam ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan. Tidak bisa kemudian timpang. Ikhlas tapi nggak ittiba, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti tuntunan Nabi, nggak bisa. Demikian pula sebaliknya, ya, ikut sunnah Nabi tapi terpaksa, ya, mengikuti tuntunan Nabi tapi terpaksa, nggak bisa. Harus ada kedua syarat ini dalam melakukan sebuah amalan, sehingga amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan mengikuti sunnah Nabi, Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi, jangan sampai kita mengaku cinta Allah, tapi nggak mau mengikuti sunnah Nabi, Pak. Ya, kalau kita mengaku cinta dengan Allah, maka ikutilah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita akan berbalas, ya. Kita akan mendapatkan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, Pak, maka hidup akan mudah. Dan Allah akan memberikan surga nanti di akhirat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Demikian ketiga target ini yang harus kita capai dalam keseharian kita. Maka barang siapa yang kita bisa mencapai target tersebut, yang mana hari-hari kita diisi dengan ilmu yang bermanfaat. Ketika mencari rizki, kita mendapatkan rizki yang baik. Ketika beramal soleh, amalan kita diterima, maka kita menjadi orang yang paling beruntung, Pak. Menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini yang harus kita fahami. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa banayna fawqakum sab'an shidada." Dan kami bangun di atas kalian itu langit yang berlapis-lapis. Ada 7 lapis langit. Kalau kita perhatikan langit, Pak, langit begitu luas, ya. Ada 7 lapis. Tapi nggak ada satupun tiang, Pak, untuk menyanggah langit itu supaya tidak roboh. Luar biasa. Ini satu hal, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita renungi. Bukan hanya menengok langit saja. Oh, ini nggak mendung. Oh, ini terang. Harus penuh rasa tadabbur agar keimanan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau ada tiang-tiang, Pak. Kira-kira ada pesawat enggak, Pak, yang mampu lewat? Enggak ada. Tabrakan terus, Pak, dengan tiang-tiang. Tapi alhamdulillah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit tanpa ada tiang. Ya. Sudah begitu, ya, langit ini diisi dengan banyak planet. Ada matahari, ada bintang-bintang, belum lagi meteor-meteor yang ada. Luar biasa. Awan-awan yang ada, rembulan juga ada. Allah hiasi langit dengan begitu pernak-perniknya.
yang memang manfaatnya diantaranya untuk manusia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya, wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan sinar, yaitu matahari, wahaja, yang memiliki kandungan yang panas, ya. Bahwa sinar matahari tentu berbeda dengan sinar rembulan, Pak. Kalau sinar matahari memiliki kandungan yang panas, ya. Namun panasnya itu tentu bermanfaat untuk manusia, Pak. Kalau nggak ada panasnya matahari, ya, kita nggak pakai baju bisa jadi, Pak. Kotor, nggak kering-kering, ya. Tapi alhamdulillah, dengan adanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, maka manfaatnya terasa. Kalau nggak ada matahari, kita akan malam terus, Pak. Ya, kapan siangnya? Kapan kerjanya? Kalau malam pengennya tidur, pengennya istirahat. Hadirin azani Allah wa iyyakum, mengingat waktu yang sudah datang, waktu Isya, mari kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.